sahabat semuanya, terima kasih sudah menitipkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Saya Dira Putri akan selalu menemani sahabat dalam program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Tidak sendirian nih, tentu saja selalu ditemani dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan membagikan sedikit banyaknya ilmunya kepada kita. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah Kiai Haji Taufik Damas LC sebagai cendekiawan muda NU. Nah, terima kasih sudah menyempatkan hadir nih Pak Kiai ya. Nah, kita banyak banget nih seperti biasanya ada titipan-titipan pertanyaan tentunya dari netizen dan sahabat Energi Iman semuanya. Tapi setelah yang satu ini.
siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, kembali lagi di segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu langsung saja pertanyaan kalian kita lemparkan. Baik, kita kembali lagi nih Pak Kiai. Sesuai dengan janji saya tadi, ada pertanyaan yang memang perlu banget kita bahas nih. Yang pertama adalah tentang pemaknaan, apa sih manfaat dari puasa itu sendiri Pak Kiai? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam. ditanya makna dan manfaat puasa, tentu kita harus berpikir lebih spiritual. Jadi jangan melihat puasa ini hanya sebatas ya pokoknya kegiatan yang menyenangkan di bulan Ramadan. Selama 1 bulan kita melaksanakannya, tidak makan, tidak minum dari imsak sampai maghrib gitu ya. Tapi yang lebih dari itu adalah, pertama, wajibnya puasa itu jelas di dalam Al-Quran ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa yang diwajibkan puasa itu kan orang yang beriman. Tujuannya untuk apa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini kan maknanya sebetulnya bisa diukur. Hanya sebagian orang itu kadang-kadang ya cuma sekedar ngomong takwa, tapi tidak paham makna takwa. Padahal ini tujuan utama dari, bukan cuma puasa, segala ibadah yang diwajibkan kepada kita, tujuan akhirnya adalah membentuk kita menjadi orang bertakwa. Nah, di dalam ayat yang lain orang bertakwa itu ditegaskan ada 4 lah tandanya. Tanda sosial ya. Kalau tanda spiritual atau tanda apa istilahnya ya? Tanda selain sosialnya. Itu pertama, ini yang paling penting, pertama adalah orang yang percaya pada yang gaib. Ya kan? Apa sih yang gaib? Yang gaib itu bukan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kuntilanak, genderuwo, tuyul, itu disebut makhluk gaib. Iya, benar-benar. Nah, gaib menurut Al-Quran dan syariat Islam itu adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya apa? Ya pada mahsyar, hisab, sampai surga dan neraka, itu semua gaib karena kita nggak pernah main ke sana kan. Iya, benar. Betul. Tapi kita yakini adanya. Karena apa? Karena perlu takwa untuk mengimani adanya itu. Kita kan nggak pernah lihat surga, nggak pernah mendengar suara surga, tapi bisa nggak membayangkan? Bisa saja, karena di dalam Al-Quran ada gambaran soal itu, bahwa surga itu sungai mengalir, ada air sungai dari susu, madu, pohonnya rindang, buahnya ranum. Kita mau apapun ada, tapi bayangan kita itu dibanding hakikat surga nanti pasti keliru. Pasti keliru. Nah, Tapi itu gaib. Iya, ini terkait gaib tadi kan. Tapi kalau misalnya ikut-ikutan untuk mempercayai hal gaib gimana tuh? Hal gaib selain itu boleh percaya, boleh enggak. Oh, Percaya ada setan gitu, ya boleh aja. boleh. Ada, kalau di Indonesia ini ada kuntilanak, Kuntilanak yang pocong, ya kan? Gitu. Iya. Kan ada orang yang saya nggak percaya itu hanya halusinasi, kan ada yang model begitu. Tapi ada sebagian orang juga, saya percaya, orang saya lihat sendiri, ya terserah. Katanya ada tuyul gitu Tuyul, ya. ya. Ya percaya adanya gitu. Adanya. Tapi jangan berkolaborasi Iya. untuk pesugihan dengan tuyul, dengan apa, WW apa namanya ya, babi ngepet dan lain Iya, sebagainya.
Itu dilarang oleh agama. Nah, itu tanda pertama orang bertakwa. Tanda kedua orang bertakwa itu adalah pertama alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang kedua adalah orang yang rajin ibadah. Di ayat ini memang hanya disebutkan sholat karena inti ibadah itu ya sholat. Jadi pertama dia beriman pada yang gaib, dan Allah itu maha gaib karena kita tidak bisa membayangkan Allah itu bagaimana. Kalau kita bayangkan pasti keliru, ya kan? Nah, tanda yang ketiga, keempat, kelima, keenam, nah ini yang tadi saya sebutkan tanda sosial. Apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Jadi pertama dari 4 tanda sosial ini, orang yang mampu mengontrol emosi. Bukan mengontrol emosi, orang yang memiliki kedermawanan hati. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Baik dia dalam keadaan rezekinya banyak ataupun dalam keadaan rezekinya pas-pasan, tetap memiliki semangat membantu orang lain. Itu namanya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini tanda sosial pertama. Tanda sosial kedua adalah wal kaziminal ghaiza, mampu mengontrol emosi, gak gampang marah. Makanya di bulan puasa itu kita dilatih untuk itu. Orang kalau lagi lapar apalagi ngantuk biasanya gampang marah. Iya, gampang marah, emosian. Ya. Makanya jangan heran kalau di bulan Ramadan kadang-kadang orang berkendara itu makin lebih weng gitu. Apalagi kalau udah sore. Katanya boxon terus kan ya. Aduh. Nah, sebetulnya justru di bulan Ramadan dalam kondisi lapar, ngantuk, kita itu dilatih untuk atau diminta untuk lebih sabar. Orang yang kalau dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan lapar kok bisa mengontrol emosi, maka ketika dia tidak lapar, ketika dia tidak ngantuk, artinya di luar bulan Ramadan tentu dia akan lebih bisa mengontrol emosi gitu. Nah, yang ketiga itu wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Ini ayat yang kemudian bisa dijadikan alat landasan kegiatan atau acara halal bihalal setelah Lebaran. Jadi setelah bulan puasa kita berpuasa, malamnya taraweh, atau mungkin ada yang menambah dengan tadarus Al-Quran, punya target saya harus khatam Al-Quran di bulan Ramadan, atau ibadah lainnya mungkin lebih banyak memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Nah, setelah 1 bulan penuh melakukan itu, kita masuk Idul Fitri saling memaafkan. Nah, itu namanya kan kemudian ada istilah halal bihalal. Halal bihalal. Nah, jadi itu penting, ciri orang yang takwa itu mampu mudah memaafkan orang lain. Jadi kemuliaan mana nih kalau misalnya memaafkan atau minta maaf? sama-sama mulia. Minta maaf itu mulia, memaafkan itu mulia. Karena gini, manusia itu punya dosa sama Allah. Kalau kita istighfar, menyesal, bertobat, Allah pasti ampuni. Tapi kalau sama manusia punya salah, belum minta maaf, nanti di akhirat akan bisa dituntut itu. Saya punya salah sama Mbak Putri, saya belum minta maaf nih. Nanti di akhirat tuh ada pengadilannya. Pahala saya bisa dikurangin untuk membayar kesalahan saya ke Mbak Putri. Itu berlipat ganda juga nggak sih? Maksudnya dosanya nih, kita kan belum memaafkan di bulan puasa gitu. Iya, kalau pahalanya tentu kalau kita mau memaafkan itu ya pasti semua kebaikan di bulan Ramadan itu berlipat ganda pahalanya. Sebaliknya juga dosa juga berlipat ganda di bulan Ramadan gitu. Nah, yang terakhir itu tanda sosial itu ada wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu gemar berbuat baik dalam bentuk apapun. Nah, jadi 4 tanda ketakwaan, tanda sosial ini harus dicatat sebetulnya. Jadi kalau kita puasa terutama teman-teman muda nih, milenial nih, catat itu 4. Jadi kalau udah puasa, saya ini udah bertakwa apa belum sih? Kan tujuannya kan menjadi orang bertakwa. Lihat itu, udah memiliki kedermawanan hati apa belum? Udah mampu mengontrol emosi apa belum? Udah mudah memaafkan orang lain atau belum? Dan gemar berbuat baik atau belum? Kalau 4-4-nya terpenuhi, ya berarti sudah jadi orang bertakwa. Nah, ini yang lebih penting. Apa nih? Untuk bisa menjadikan puasa itu sarana kita menjadi orang yang bertakwa, itu Nabi Muhammad pernah berpesan. Pesannya itu man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan atas dasar keikhlasan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang jadi catatan di sini, puasa itu dasarnya pertama iman. Apa sih artinya? Saya berpuasa hanya karena Allah, hanya untuk Allah, bukan karena yang lain. Maka dari itu orang berpuasa tidak pantas minta dihormati oleh orang yang tidak puasa.
Tidak pantas minta dihormati oleh warung-warung. Warung mau buka biarin aja. Iya, malah kalau kita teman-teman yang kerjanya di jalanan kayak yang ojek gitu ya. Kadang-kadang kan suka nongkrong tuh di jalanan. Ya kita tahulah secara faktual ada yang memang tidak puasa, ada yang tetap puasa. Yang nggak puasa kan kita lihat dia ngerokok, ngopi, gitu, makan. Nah, kalau ada yang tetap puasa di tengah hari bulan Ramadan sambil cari uang dia ngojek, itu pahalanya luar biasa lebih besar. Karena tantangannya dia juga besar, ngelihat temannya ngerokok, ngelihat temannya makan dan lain sebagainya. Ngopi, kalau saya ini kan perokok dan seneng ngopi. Kalau ngelihat orang makan kadang-kadang biasa-biasa aja. Tapi di bulan Ramadan jam 2, jam 3 siang ngelihat orang ngopi sama ngerokok, tapi itulah pahala kita lebih besar. Jadi Kan jangan ada yang sombong itu Pak Ustadz. Nah. Maaf nih. Kalau yang sombong itu makanya ayolah belajar bahwa puasa itu juga harus mendidik kita. Yakini bahwa orang yang puasa itu sikap batin, sikap lahirnya itu adalah lebih baik daripada orang yang tidak puasa. Maka kalau puasa kok sombong itu namanya digoda setan untuk menjadi orang yang sombong. Dan memang setan tuh begitu. Pertama menggoda orang untuk malas ibadah. Jangan puasa buat apa capek. Apa? Iya. Nanti kalau dia udah puasa, ente hebat lah kamu. Kamu hebat, teman kamu nggak puasa, ditumbuhkanlah perasaan lebih baik dari orang lain. Sombong. Kalau orang sombong biasanya mulutnya kasar, mudah menganggap orang lain rendah dan menganggap dirinya itu lebih tinggi dari orang lain. Nah itu harus kita hindari. Orang yang puasa harus lebih rendah hati, harus lebih sabar dibanding orang yang tidak puasa. Maka kalau ada warung buka, jangankan 1, 2, 100 warung buka kita santai aja. Biarin aja ya. Ngapain ngelarang-ngelarang gitu. Iya. Orang kan cari duit juga gitu. Tapi kalau misalnya dibalik itu semua kan tentunya sekarang ini di zaman milenial banget nih ya kan. Terus kadang-kadang nih orang kan berikut-ikutan puasa nih, biar apa nih, buat konten hari ini nih. Iya. Gue mau ngabuburit nih, mau buka puasa apa nih kan itu kan cenderung kayak lebih ini ya. Iya. Memamerkan kepuasan kita itu boleh nggak sih, Pak Kiai? Kalau memamerkan dalam artian betul-betul dia itu, gue pengen pamer lah puasa, ya tentu nggak boleh. Puasa itu kan sebetulnya rahasia. Ini seandainya di tengah hari bulan Ramadan kita ketemu nih ya. Salah satu di antara kita nggak puasa, nggak ada yang tahu. Betul nggak? Iya. Kecuali saya makan, minum baru kelihatan. Selama nggak ada yang kelihatan makan minum, kita nggak tahu. Dan kita harus bilang, menganggap bahwa memang orang puasa semua. Karena kalau saya begitu keluar dari sini, kemudian pulang mampir ke warung makan, kan nggak ada yang tahu juga. Makanya puasa itu sebetulnya rahasia antara kita dengan Allah. Dalam hadis yang lain itu Nabi Muhammad itu menegaskan as-saumu Allah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tapi tidak ada di Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Jadi Allah tuh berfirman as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung kepada hamba. Nah, saya ingin menambahkan tadi pesan Nabi Muhammad itu puasa harus dilakukan atas dasar iman lillahi ta'ala, ya kan? Makanya dalam sholat itu ini penting sekali, kita seringkali dianjurkan untuk mengucapkan doa iftitah yang ada penggalan kalimatnya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah dan karena Allah, bukan untuk yang lain. Maka saya puasa nggak perlu dihormati oleh kalian. Kalian mau makan di depan saya silahkan. Kalau kalian memang nggak puasa ya mungkin karena non muslim atau orang muslim tapi memang milih nggak puasa ya silahkan aja. Nggak ada urusan sama saya nggak bakalan merasa terganggu. Bahkan malah saya bisa mendapatkan pahala lebih besar. Nah, pesan kedua dari Nabi Muhammad itu ihtisaban. Ihtisaban itu artinya transaksi. Karena asal katanya dari hasibah. Kalau dia diterjemahkan secara harfiah itu hitung-hitungan. Artinya orang yang puasa itu sedang berhitung-hitungan dengan Allah. Transaksi hanya kepada Allah, jadi tidak berharap apapun. Hanya ingin berharap pada Allah ridho dan pahalanya. Ini penting. Jadi kalau puasa itu ingin betul-betul jadi sarana kita untuk menjadi orang yang bertakwa, syaratnya pertama harus dasarnya iman, yang kedua harus ikhlas karena Allah. Nah, kalau misalnya nih Pak Kiai terkait dengan usia kan,
Nah kalau misalnya terkait dengan usia nih ya kan, kan kita kadang-kadang nih mau menasihati ya kan yang lebih tua nih, kadang-kadang kalau misalnya tentang keluarga kita lah atau apapun itu boleh nggak sih kita menasihati secara misalnya kadang entah mereka tidak berpuasa dan lain sebagainya, terus mereka dengan muka yang serius jadinya kan apaan maksudnya soal dosa dan lain sebagainya kan urusan masing-masing, itu gimana ya Pak Kiai ya? Ya, kita memang harus menasehati orang untuk tidak meninggalkan puasa sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah dewasa. Sudah, kalau dalam bahasa fikihnya itu sudah mukallaf. Mukallaf itu ya orang yang sudah harus melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Nah kalau kita dalam keluarga kok punya saudara yang lebih tua tapi kok tidak puasa, ya ingatkan tapi dengan cara-cara yang tentu bijak. Saya sih sering mengingatkan bahwa nasihat mengajak orang untuk berbuat menjalankan ibadah itu tetap harus kita lakukan, tapi dengan catatan jangan juga merusak hubungan persaudaraan gitu. Toh pada dasarnya semua orang itu akan mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. Oke, baiklah nih, terima kasih banyak tadi ulasannya sangat berbobot sekali dan bermakna sekali ya Pak Kiai ya. Dan tapi ya kalau misalnya terkait dengan ini kan perlunya ada intisari nih rangkuman, karena mereka sudah menunggu-nunggu sebenarnya dari tadi nih Pak Kiai. Mana sih ini rangkumannya, lama banget kan begitu nih Pak Kiai ya. Tentunya tapi setelah yang satu ini. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Langsung saja nih, karena kalian sudah penasaran banget ya sama intisarinya, kita lemparkan langsung nih sama Pak Kiainya. Silakan Pak Kiai. Baik, setelah tadi kita ngobrol tentang makna dan manfaat puasa, saya ingin mengingatkan kembali sebagai satu kesimpulan bahwa jangan ibadah ini
apapun ya bentuknya, mau sholat mau puasa, itu sekedar ikut-ikutan, karena ibadah itu diwajibkan oleh Allah itu sebetulnya memiliki filosofi yang sangat dalam. Ini urusan spiritual, urusan batin. Sholat itu kan kita sedang berdialog dengan Allah, maka dalam sholat pun yang pertama harus kita awali adalah pikiran yang jernih, pikiran yang fokus. Yang kedua, memahami setiap kalimat yang kita ucapkan, baik dari niat, fatihah, ayat-ayat yang dibaca ataupun bacaan ketika rukuk, sujud, itu harus kita pahami dengan baik. Kalau sekarang belum paham, ayo lagi sama gurunya supaya bisa paham apa sih makna itu semua. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk dalam sholat kalau kita tidak memahami makna kalimat yang kita baca. Begitu juga dengan puasa, filosofinya seperti sudah saya jelaskan. Itu bukan cuma sekedar diajak kita mau wajib menahan minum, menahan tidak makan dan lain sebagainya, atau kalau yang suami istri menahan agar tidak berhubungan badan di siang hari. Ya itu kan secara lahiriah, tapi secara spiritual itu bagian dari upaya kita menghidupkan spiritualitas kita. Maka caranya itu menghidupkan spiritualitas itulah yang kemudian menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, yang tanda-tandanya sudah saya jelaskan tadi. Secara sosial, pertama, memiliki kedermawanan hati, mampu mengontrol emosi, mudah memaafkan orang lain, dan selalu gemar berbuat kebaikan dalam berbagai bentuknya. Nah, untuk bisa mencapai itu, lakukanlah ibadah puasa itu atas dasar iman dan keikhlasan, hanya untuk Allah dan karena Allah, tidak perlu minta dihormati oleh siapapun. Artinya orang yang berpuasa harus lebih sabar, harus lebih toleran, harus lebih rendah hati dibanding mereka yang tidak menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan benar, sehingga betul-betul membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian kesimpulan dari saya. Baik, Masya Allah sekali, tabarakallah nih. Terima kasih banyak nih kepada Pak Sama-sama. Kiai sudah berkenan hadir di sini. Semoga Pak Kiai sehat selalu. Amin, dan sama-sama. bertahan umur, dan tentunya bisa bersua lagi nih dalam materi-materi selanjutnya nantinya. Terima kasih banyak, dan juga nih kepada sahabat Energi Iman semuanya dimanapun berada, jangan pernah melewatkan program yang satu ini karena banyak sekali yang akan kita ulas, berbagi ilmu dan lain sebagainya. Pokoknya stay tune terus ya, dimana lagi kalau bukan di program Energi Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.